Halo Mitra Kencana, selamat datang kembali di Live 919 barengan sama Edo Prahalt lagi. Dan sekarang malam hari ini kita bakal ngobrol sama Julian Jacob nih Mitra Kencana. Kalau tadi ada kesalahan teknis sedikit, sepertinya semoga aja malam hari ini bisa nih ya. Kita tungguin Julian Jacobnya di malam hari ini ya. Selamat malam buat Mitra Kencana yang udah nonton. Kita sambil nungguin Julian Jacobnya ya. Wait. Anyway, Mitra Kencana malam hari ini mungkin ada yang daerahnya hujan, atau mungkin yang benar-benar belum hujan sama sekali. Soalnya tadi pagi di Malang udah hujan sih ya. Wait, bentar lagi bakal gabung. Nah, ini dia Jalan Jacobnya sudah mulai. Semoga bisa. Kita lihat. 5, 4, 3, 2. Gak bisa. Nah, akhirnya bisa. akhirnya ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Apa kabar Kak? Baik. Gila tadi kayak bingung kenapa nggak bisa ya tiba-tiba ya. Iya, nggak tahu kenapa kayak signalnya kayak tadi tuh Iya. sebenarnya bisa, cuma kayak Iya. nggak ada kamunya gitu. Oh iya, tadi soalnya dilihat di HP orang kayak, "Loh, kok ada di sini nggak ada?" Anyway, kenalan dulu, saya Edo Prahalt dari Radio Kencana. Kakak Edo, saya Julian. Oke. Kayaknya udah kenal semua nih yang malam hari ini. Nah, Ya, iya. sorry ya, Udah ada aku di Julian mobil Jacob karena di di rumah Live signalnya 9. jelek. Anyway, ini lagi di mana nih? Kok di mobil nih? Iya, soalnya di rumah gue kebetulan signalnya jelek banget. Jadi kayak ini gue harus nyamperin salah satu tower provider di dekat sini supaya signalnya bagus gitu. Effort ya. Bagus deh, keren. Effort. Oh, dikirain lagi pergi kemana, kira ya udahlah di mobil aja. Enggak sih, enggak pergi kemana-mana. Tadi habis mandiin anjingku, terus kayak ajak jalan-jalan anjingku, terus akunya juga mandi, habis itu langsung deh. Langsung ke salah satu tower ya. Salah satu tower hanya untuk Radio Kencana dan juga Kak Edo. Weh. Gokil. Julian Jacob emang mantep banget. Anyway, ini manggilnya Julian apa gimana nih? Apa aja? Enaknya Mau manggil apa? Soalnya teman-teman gue manggilnya banyak sih. Gue ada banyak panggilan sih. Ada Julian, ada Uy, ada Panjul, ada JJ, ada Jack. Semua banyak, terserah deh. Ya Julian aja, Julian. Jul aja kali, Jul. Kayaknya Jul. Julian Tapi apa Jul tuh kayak, iya kan, Jul tuh kayak Jul Kipli gitu, kayak Panjul. Panjul. Iya kan? Jadi kayak temen Julian Jul aja. Jul aja. Jul ya. Gak apa ya? Nggak apa-apa. Hai guys, aku mau sapa-sapa dulu yang ada di sini nih. Halo semuanya, halo apa kabar kalian? Nah, sapa-sapa dulu fans dari Jul di malam hari ini. Julian sapa please, Aska Salsa. Mantap. Berarti ini lagi di Jakarta Julian ya? Kebetulan rumah saya itu di tepian Jakarta, Pak. Jadi Jadi Jakarta masuknya ke Tangerang ya, lebih ke Tangerang masuknya. Tangerang ya. Jakarta coret dikit lah ya. Jakarta. Kalau kakak di mana emang? Aku di Malang di sini. Oh iya, aku pernah. Oh iya. Dingin Iya, dong, kan? enak gak? Sejuk. Wah, sejuk banget. Sejuk banget ya. Tapi di Jakarta hujan gak sih dari kemarin tuh? Barusan aja hujan. Jadi dari tadi hujan. tuh nggak hujan, terus tiba-tiba jam berapa? Sekitar jam 5 tadi, terus kayak hujan. Barusan berarti ya, barusan banget. Soalnya dari Malang dari tadi pagi juga udah hujan sih. Iya, kayaknya lagi ini nggak sih? Lagi kayak pergantian musim gitu. Benar sih. Oke, kita ngobrolin tentang Jul di malam hari ini, Jul ya. Asik banget ngomong Jul, udah kayak temen banget ya. Udah panggil aja Jul. Ya udah, panggil Jul. Oke Jul, yang awalnya kalau kita tahu ya, Mitra Kencana juga tahu kalau Jul ini awalnya model, aktor. Model Cuma apa? Aktor, Gak ada yang pernah bilang gue model apa? Oh iya. Aduh. Sebenarnya
sebenarnya bukan model sih Kak. Lebih Apa tuh? tepatnya emang jadi tuh dulu itu gue pernah pertama kali masuk dunia entertainment itu karena nggak sengaja waktu itu kayak gue dapet tawaran untuk pemotretan salah Oh, satu Korean food gitu, dan terus kayak mulainya dari situ, tapi gue bukan model, maksudnya gue bukan kayak model profesional gitu yang emang gue pengen jadi model, enggak jadi kayak gitu. freelance panggilan aja gitu ya? Waktu itu cuma coba-coba doang sih, dan terus kayak ada tawaran, ya udah. Kayak zaman dulu kayak kita anak muda, kalau gue dulu waktu itu pengen beli handphone banget. Gue ingat banget gue dulu mau beli handphone Samsung Samsung yang S3. Jadi Ya, kayak iya, jadi kayak gue mau banget itu, terus kayak kebetulan dapat tawaran itu, ya udah gue ambil gitu. lumayan ya. Tabung-tabung dapet terus yang tadi. Iya, ya alhamdulillah lah. Abis itu pernah juga meranin sinetron apa Semua Sayang Eneng gak sih dulu tuh? Nah, Ya enggak? itu juga sebenarnya gini sih. Sebenarnya gue nggak pernah Oh. kepikiran mau jadi aktor atau Hmm. semacamnya, karena memang gue tahu yang pertama gue nggak bisa acting sama sekali dulu ya. Gue nggak bisa Terus. acting, dan terus gue dulu emang mau fokusnya di graphic design, karena memang gue kuliah waktu itu, gue lagi kuliah di salah satu university, Hmm. dan gue ngambil jurusan di cafe kebetulan. Dan pas gue lagi bener-bener hektik-hektiknya kuliah, terus kayak nggak tahu sih, gue kayak kepikiran, kayaknya gue mau biayain kuliahan gue sendiri deh, gimana ya caranya. Gue nggak tahu ya. Tiba-tiba waktu itu dapat panggilan, gue disuruh Hmm. casting di salah satu production house, dan terus tiba-tiba ya udah main di situ. Kayak bener-bener nggak ada basic apa-apa, nggak tahu apa-apa sama sekali, dikasih tahu budgetnya segini, udah ambil aja, ya udah ambil. Akhirnya kayak ya udah, kayak gimana ya Kak, sebenarnya kayak itu nggak sengaja, nggak terplanning. Hmm. Gue nggak punya mimpi untuk kesana gitu, dan terus tiba-tiba ada. Jadi waktu itu tuh, kalau kita kalau masih muda kan, kayak Iya, apapun kesempatan yang masuk ke bener. kita pasti kan kita Ambil, ambil gitu kan. ambil. Dan terus kayak waktu itu gue cuma mikirin duit. Dulu tuh gue mikirinnya kayak gimana sih anak muda kan, cuma mikirin duit, Cuan, duit, cuan, duit, cuan ya. cuan, cuan, cuan. Nah, akhirnya waktu itu kayak, oh ya udah, padahal gue nggak dikasih tahu perannya apa, gue nggak dikasih tahu gue di sana sebagai peran penting atau enggak. Tiba-tiba gue datang ke sana, ini hari pertama syuting ya, gue datang Iya, ke iya. sana, terus gue kan lihat script kan, itu Ah. which was gue baru pertama kali tuh megang script. Pas Wih. gue lihat, kok bokap gue Ari Wibowo, terus kok kayaknya gue kayak penting banget di sini gitu loh Kak. Terus tiba-tiba ternyata gue pemeran utama di situ, di Wah, sinetron, jadi di nggak sinetron. nggak tahu awalnya. Hah? Nggak tahu. Gue nggak tahu sama sekali. Oke. Gue nggak tahu sama sekali, karena menurut gue kayak, udahlah, nggak penting lah, gue mau jadi extras juga ya, dikasih budget segitu ya gue ayo gitu kan. Mhm. Terus tiba-tiba gue nyampe sana, gue Hmm. jadi pemeran utama. Terus pokoknya gue kayak jadi anak cool gitu, yang gue harus naik mobil sport, gue harus naik motor ninja gitu kan. Ah, ah. Terus gue yang kayak, ini bener-bener gue jadi pemeran utama di sini. Gue masih bingung banget sih, apalagi gue kayak masih asing banget ngelihat mereka itu kayak belajar ngomong sendiri. Terus kayak gue lihat kayak, oh kayak gitu ya caranya belajar acting. Terus akhirnya lama-lama kayak terbiasa ya, dapat panggilan lagi, ya gue mulai ngejalanin aja gitu. Dan terus Ah. kalau misalnya masalah musik, memang sebenarnya dari SMP gue udah suka, gue udah punya band di sekolah juga, Oke. terus kayak sering ngisi pensi-pensi bareng gitu sih. Akhirnya sekarang kayak menurut gue, oh musik kayaknya yang gue seneng gitu. Jadi kayak saat gue uh, perform atau gue nulis lagu dan segala macamnya, itu rilis stres gue, dan terus kayak gue ngerasa ya gue seneng aja ngejalaninnya gitu. Jadi sebenarnya kalau aktor dan tadi kayak bukan model sih jatuhnya ya. Itu ya udah emang karena ada tawaran. Jadi emang bener cita-citanya adalah bermain musik. Hah? Cita-citanya kenapa? Cita-citanya atau mungkin kan kalau tadi lebih ke musik ya ininya. Apa namanya concernnya. Tapi kalau cita-cita Iya, Jul sendiri, cita-cita. Kalau dulu waktu kecil, cita-cita gue jadi dokter hewan. oh kenapa tuh? Tapi karena gue sekolah
ya maksudnya akademis gue agak ya gitulah ya. Terus gue pengen jadi pelukis. Gue pengen jadi pelukis, gue pengen jadi dokter hewan. Terus SMP gue udah mulai beda lagi, gue pengen jadi musisi. Dan terus ya udah akhirnya sampai sekarang tiga-tiganya itu masih gue lakuin gitu. Oke. Dan kalau di musik sendiri awal masuk ke dunia musik kapan tuh, Jo? Awal masuk dunia musik sebenarnya kalau misalnya awal masuk dunia musik itu pas SMP sih. SMP. Oh iya. Iya, SMP itu gue maksudnya bukan masuk ke industri ya. Maksudnya kayak gue pertama kali kenal musik itu dari gue SMP. Yang gue pengen aduh kayaknya gue mau bermusik deh. Itu pas SMP. Dan itu juga lucu banget ceritanya. Jadi waktu itu ada pelajaran seni musik. Ini pasti kalau misalnya yang nonton setiap hari, ini gue live sama yang lain-lain pasti tahu. Jadi dulu tuh lucu banget ceritanya, Kak. Gue itu dulu ada pelajaran seni musik. Terus gue disuruh nyanyi ke depan. Terus pas gue nyanyi ke depan tuh kayak orang-orang tuh kayak ya gue nggak tahu ngetawain gue atau kayak underestimate gue. Tapi gue di situ ngerasa kayak jadi terpacu. Wah, gue pengen nyanyi sih. Gue pengen nanti one day gue pengen punya lagu yang gue tulis sendiri dan segala macamnya. Dan kayak ya itu sih semangat itu sih yang membakar gue pas SMP dan akhirnya gue sampai sekarang ini gitu. Dan akhirnya terwujud ya, udah keluar 6 single. Akhirnya terwujud, iya, akhirnya terwujud dan 6 single. Ya, dan gitulah perasaannya sih gimana ya? Puas, nggak nyangka juga gue bisa sampai nggak nyangka juga gue bisa ada di titik ini dan tapi ya itu kayak jalan masih panjang dan gue masih benar-benar masih di garis start, jadi kayak gue harus benar-benar maju terus gitu, lari kalau bisa lari. Maju terus. Iya. Tapi ya sedikit puas lah ya udah ngeluarin beberapa singlenya. Belum puas sih sebenarnya karena baru 6 single dan terus gue ngerasa banyak banget juga kan, gue kan punya draft lagu banyak gitu dan terus kayak ada banyak banget yang mau gue rilis sebenarnya, tapi karena memang harus di planning dengan baik, jadi kayak ya sekarang gue tinggal nunggu aja gitu. Sebenarnya dibilang puas ya. Kenapa? Tinggal tunggu tanggal mainnya ya, berarti tinggal tunggu tanggal mainnya, benar. Ya. Tapi malam hari ini karena baru aja ngerilis single ke-6 terbarunya ya kan, Are You Living? Yes. Yeah. Coba dong boleh tahu ke Mitra Kencana sebenarnya lagu barunya Jul ini Are You Living? Ceritanya tentang apa tuh? Are You Living? Sebenarnya Are You Living itu menceritakan tentang kayak bagaimana kita di dalam hidup, kan kita sekarang hidup nih, ya kan? Dan sampai sekarang kita nggak tahu kita hidup itu kayak apa ya, kayak life is a mystery. Jadi kayak kita tuh nggak tahu kita akan pergi dari dunia ini kapan, dan terus kita nggak tahu tiba-tiba Tuhan milih kita gitu, tiba-tiba kita ditipu gitu, tiba-tiba kita udah ada di sini gitu. Dan sekarang kita ada di sini, jadi lagu ini sebenarnya sebagai pengingat aja sih buat mereka yang sometimes orang kan suka lost gitu ya, kayak kadang-kadang dia ingin melakukan apa terus tiba-tiba sometimes juga dia nggak tahu lagi mau ngapain dan dia udah nggak punya hasrat untuk ngapa-ngapain gitu. Apalagi khususnya anak muda kan sering banget kan kita kan dalam masa mencari jati diri dan juga kayak kita mau melakukan sesuatu tapi sesuatu itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita akan depresi gitu. Nah, sebenarnya lagu Are You Living ini buat pengingat buat mereka-mereka yang memang mungkin kayak mereka lagi dalam titik terendah hidup mereka atau mereka lagi sedih tentang situasi apapun ya, kayak ya kita hidup di sini, kalau misalnya kita lihat sesuatu yang
positifnya, maka sesuatu yang positif itu bakalan datang lagi ke kita gitu loh. Jadi kayak ya kayak gitu sih sebenarnya poinnya. Jadi kayak apa, mencari kebahagiaan gitu ya dari fantasi yang emang biasanya anak muda kan fantasinya banyak gitu. True. Sebenarnya bagus tau. Ya. Maksud aku kayak Iya, selagi dalam kita banget masih sih muda sebenarnya gitu kan. maknanya. Iya, iya, iya. Selagi kita masih muda, bermimpilah sebanyak-banyaknya, gagallah sebanyak-banyaknya menurut gua ya. Karena ya kita nggak perlu apa ya? Kita nggak perlu terburu-buru. Yang penting kita lakukan yang terbaik gitu. Kalau misalnya kita ngerasa, oh, gue pengen ada di titik ini gitu, ya kita lakukan yang terbaik. Tapi jangan terlalu terburu-buru juga. Kasih waktu istirahat buat diri lo dan juga nikmatin hidup juga kayak gitu sih. Ini quote of the day banget ya, quote of the night di depannya. Malam hari ini. Keren, gagil. Weh, Tapi ini apa nih? Nge-lag? ini Emang nge-lag lagi ya? agak nge-lag sih sebenarnya di sana Jul. Oh, agak nge-lag. Coba Wait. gue agak maju dulu bentar ya. Oke. Nah, udah enak. Nah, Oke. Yuk, lanjut. oke. Sip. Lanjut lagi. Ngomongin juga tentang lagunya ya. Lagunya tentang apa tadi itu kan yang namanya kalau yang masih muda juga itu gagal nggak apa-apa ya kan, maju terus, Yes. lanjut terus, pokoknya ya sesuai fantasi dia mereka sendiri ya kan. Yeah. Tapi kalau ngomongin lagu pasti ada apa, musik videonya kan. Kemarin saya udah lihat juga tuh musik videonya yang emang konsepnya itu kayaknya Puppet Show gitu nggak sih? sebenarnya Puppet itu Show. lirik video sih. Itu belum, itu Oh, itu bukan lirik musik video. video, tapi itu iya, itu lirik video. Music videonya Oh. ya bakalan ada juga secepatnya. Oh, Kenapa? jadi Gimana? yang Keren nggak lirik videonya? keren karena itu apa namanya ya, out of the box banget gitu. Biasanya kalau orang nih ya lirik video ya udah mungkin kayak ada pemandangan atau apa dengan lirik videonya. Kalau ini ada kayak ada puppet show yang emang nunjukin arti lagunya itu sebenarnya apa gitu. Ya kan? Sebenarnya Gimana sih itu juga bukan. konsepnya? Itu gue bikin storyline sebenarnya kayak asal-asalan sih Kak, sejujurnya. Jadi waktu kita bikin wayang-wayangan itu, gue bingung kan apa nih story apa yang relate sama lagunya gitu kan. Akhirnya saat gue dengar liriknya intimacy with fantasy, itu kayak gue mikir, oh gimana kalau misalnya kita bikin dinosaurs, kita bikin kayak fantasi anak kecil. Tadinya tuh malah maunya anak kecil yang mainin, karena gue pikir kayak kalau anak kecil lebih lucu gitu kan. Tapi pas gue pikir-pikir kayaknya ini susah banget sumpah. Dan ternyata memang saat kita syuting itu susah banget, karena kita harus one take kan. Dari yang pertama harus gini. Jadi tuh di belakang One take dari awal. Yes. One take dari awal. Iya, one take dari awal. Gokil. Kamu kalau mau lihat ada di postingan aku di feed aku itu, kalau lihat di yang lirik video itu, kalau kalian swipe itu ada teman-teman gue di belakang berlima kayak wow kita gitu sendiri aslinya. Seru banget sih. Tapi emang ya kalau usaha ya namanya usaha banget, tapi hasilnya keren banget, serius. Kayak aku ngeliat. Iya, gue sih so far puas banget sih sama hasilnya. Dan terus kayak gue mikir gue cuma mikir gini sih, gue punya sesuatu yang di otak, maksudnya gue punya imajinasi di dalam otak gue yang gue harus salurkan gitu. Dan kayak menurut gue itu sesuatu yang yang memang harus gue rilis gitu. Karena gue pikir ya gitulah pokoknya. Susah sih Kak dijelasinnya. Ya gitulah pokoknya. Karena pembahasannya agak berat ya. Iya, pembahasannya agak berat ya. Emang kalau ngobrol sama gue tuh sok-sok berat gitu loh gue. So asik banget sumpah. Terasa agak filosofis lama-lama dijadinya. Iya makanya. Gokil emang tapi.
Berarti Gitu. tapi tadi udah spill dikit katanya mau bakal ada musik videonya juga. Ya. Yes. Yes. Tapi boleh kasih tahu sedikit gak? Mungkin bulannya atau tahunnya? eh bulannya sih kayaknya bulan ini Oh, rilis, dan terus tahun depan awal tahun lebih tepatnya ada yang menarik karena gue kan mau rilis album pertama, eh, dan ya se-excited itu dan sedek-dekan itu sih, nervous gue sejujurnya. tahun depan rilis album perdana dari Julian Jacob. Kira-kira bulan apa nih? Masih rahasia ya kak, aku belum bisa ya Rahasia. gitu. Gitu, masih Kirain siapa rahasia tahu ya bakal aku. kosan lagi tuh. Pokoknya awal tahun sih lebih tepatnya. Nggak tahu kapan, pokoknya awal tahun aja. Dan Oke. 2021 pasti rilis album kok, tenang. Oke. Tadi siang kan kita udah buka question box nih, Jol, di Instagram Yes. Radio Kencana. Dan Oke. ada banyak yang nanya, udah ada yang nanya. Dan ini saya pilih 4 sih ya buat saya bacain di malam hari ini. 3 ya? 3 deh berarti. 3. Oke. Oke. Nih, ini ada dari @_Jessica Andriani. Katanya, kalau sekarang nggak jadi penyanyi, kira-kira kakak bakal jadi apa? Kalau sekarang nggak jadi penyanyi, kira-kira kakak jadi apa? Untuk karir ya, untuk karir kayaknya gue akan tetap ada di bidang seni sih. Kalau gue nggak ngelukis atau karena memang apa ya? Karena memang gue itu tipe orang yang bukan ada di zona aman, tapi kayak gue ngerasa saat gue nyaman di sana dan terus eh, ya udah gue lakuin sesuatu yang gue suka dan nyaman, karena gue tuh tipe orang bosenan kak sebenarnya. Dan Oh gitu. saat lu do something tapi kayak nggak sesuai dengan hati lu kan akan ngerasa kayak pressure gitu kan, kayak lu terpaksa banget Nah, ngelakuinnya. Nah, gue ngerasa iya, saat gue iya. ngelakuin ya, jadi saat kayak gue ngejalanin ini ya, dan gue ngerasa gue senang, gue puas, berarti ya gue mungkin ini jalan gue gitu. Jadi kayak kalau misalnya gue nggak jadi penyanyi, ya mungkin gue akan jadi pelukis, atau mungkin gue akan jadi apa ya, apalagi ya, bingung juga sih gue. Pokoknya pekerja Kayaknya gue seni mau jadi kayaknya ya. dokter hewan, tapi gue harus sekolah yang pinter gitu. Jadi kayak jadi apa ya, jadi diri sendiri aja lah, jadi diri sendiri gimana. Jadi diri aja ya. Oke. Oke. Pertanyaan kedua nih. Ada dari @Hanin Tris. Sebenarnya apa sih motivasi kakak dalam berkarir? Motivasi gue dalam berkarir apa ya, sebenarnya diri sendiri sih motivasinya. Kayak apapun Oke. yang, jadi gue berkarya itu kan nggak terburu-buru kan sebenarnya. Yang paling gimana ya, gue santai aja gitu, karena ya gue bebas mengeluarkan apapun yang gue bisa lakukan gitu kan untuk saat ini gitu. Dan kayak motivasinya paling mereka sih, kayak para pendengar lagu-lagu gue itu, mereka selalu memberikan semangat, selalu memberikan sesuatu yang positif ke gue. Jadi kayak apa ya, tadinya yang kayak api gue udah mulai agak turun, terus tiba-tiba Ya. kayak kebakar lagi gitu loh. Nggak tahu, banyak banget DM yang masuk dan membuat gue semangat aja sih ngejalanin ini gitu. Berarti dari pendengar juga ya termasuk ya. Yes, Oke, terutama para lanjut lagi. pendengar sih. Oke. Nah ini @Wulandari Citra. Kalau nanti ada kesempatan duet, kira-kira Jul sendiri mau duet sama siapa nih? Wow. Kira-kira ya kalau ada kesempatan duet sama siapa ya? Sama siapa nih? Yang Banyak sih emang sebenarnya. kayak wah pengen Banyak banget sih nih kak sama sebenarnya. apa aja? Siapa aja coba? Kalau ada kesempatan duet, gue mau duet sama, kalau untuk cewek aku pengen duet sama Kayura.
Yura Yunita. Nggak tahu sih, aku Ya. ngefans aja sama personality-nya, dan terus suka juga sama lagu-lagunya semua. Dan siapa lagi ya? Sama Kak Cowok Yura. mungkin? Ya, itu salah satu musisi yang menurut gua membuat gua ini sih, membuat gua semangat lagi dalam berkarya, karena gua ngerasa Kak Yura itu autentik sekali karyanya dia, original sekali, dan ya itu, gue kayak belajar banyak dari perjalanan karir musik dia gitu. Oke. Jadi emang bisa dibilang termotivasi juga ya. Iya, termotivasi lah, pastilah. Oke, Jul, malam hari ini kita juga bakal main bareng. Ada namanya Fast Question 919. Jadi nanti saya bakal kasih pilihan, 2 pilihan, nanti jawab cepat. Misalkan kayak makanan atau minuman, jawab cepat. Oke? Oh, ini siap? kayak rapid question gitu ya? Yes. Tuh. Let's do it. Oke, Let's do it. siap dulu. Siap dulu. Asik. Siap. Tapi ini nggak ada yang nyeleneh kan nih? Oh, enggak, tenang. Kita tidak akan. Oke, siap. Enggak, tenang. Oke. Oke. Ya. Pertama, jadi model atau nyanyi? Ya nyanyi lah. Iya. Karena tadi bukan model bener-bener yang model profesional ya. Iya, maksud gue kalau gue jadi model gue bisa nyanyi kan. Kalau nyanyi juga bisa jadi model ya? Gak bisa dong. Gak bisa. Iya dong. Gak bisa. Iya. Kalau nyanyi bisa jadi model kan aneh. Kalau misalnya lu nyanyi terus tiba-tiba lu jadi model gitu kan aneh kan. Lanjut. Pertanyaan cepat, langsung. Berarti nyanyi. Langsung. Rambut warna-warni atau hitam? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu. Nyanyi lagi deh. Rambut warna-warni lah. Kenapa tuh kok lebih suka rambut yang emang ganti-ganti warna mulu gitu? Menurut gua jadi sebenarnya kalau untuk kesehatan kalian jangan ditiru ya, karena ya nggak bagus kan untuk merusak rambutmu sendiri. Tapi menurut gue, karena mungkin gue orangnya suka suka bereksperimen gitu, dan mungkin karena udah kebiasaan dari gue remaja, jadi kayak sekarang kalau misalnya rambut gue balik hitam itu gue ngerasa kayak bukan diri gue gitu. Jadi kayak identitas gue itu adalah kalau rambut gue berwarna pasti. Gue ngerasanya gitu. Jadi kayak gue pilih itu. Rambut warna-warni. Oke, lanjut. Terima tawaran jadi pemain film atau terima tawaran manggung? Terima tawaran manggung lah. Udah lama nih, gimana nih? Aduh, tolonglah. Kangen banget ya. Kangen banget. Sekangen itu parah banget. Nulis lagu sendiri atau terima lagu dari orang? Nulis lagu sendiri dong. Oke. Lanjut. Nyanyi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Dua-duanya boleh. Karena kayaknya bareng tuh ya. Gue nggak tahu ya Kak, kenapa ya. Cuma banyak banget orang yang bilang gini. Sebenarnya gue suka banget nyanyi lagu bahasa Indonesia. Tapi kayak suara gue itu, maksudnya kayak pronunciation-nya itu tuh apa sih namanya? Hafalan apa sih? Pelafalan apa? Pelafalan gue itu kayak orang-orang tuh mikirnya aneh gitu loh. Gue juga bingung kayak emang aneh ya? Emang seaneh itu? Enggak kan? Tapi sebenarnya kalau Inggris, aduh dua-duanya lah. Dua-duanya bisa nggak sih? Kagak bisa lah. Kan pilih bro. Inggris sih. English. Oke, Inggris. Lanjut lagi. Bau mulut atau bau badan? Bau mulut atau bau badan? Gue mendingan bau mulut sih. Kalau bau mulut kan masih bisa ditutup. Kalau bau badan, kadang-kadang orang bau badan kan nggak sadar diri dia bau badan gitu kan. Kalau bau mulut kan kita sadar gitu. Iya. Jadi mendingan bau mulut. Bau mulut. Oke. Lanjut. Lagunya trending atau lagunya penuh pesan moral?
Lagunya penuh pesan moral. Oke. Di rumah atau di studio? Nggak perlu trending lah kak. Kayak yang trending udah banyak. Oke. Jadi kayak ya kan jadi kan punya porsinya masing-masing. Tapi kalau misalnya punya pesan moral dan terus tiba-tiba nanti suatu saat trending, ya gue juga mau gitu. Jadi kayak tapi kalau untuk saat ini gue lebih ngerasa pengen punya karya yang ada value-nya aja gitu. Oke. Lebih penuh pesan moral ya, biar orang tahu, oh ini lagunya Julian Jacob, wah rasa diri gue banget nih, gagap banget nih. Yes, sebenarnya gue tuh kenapa? Karena gini, karena saat gue ngedengerin musik, misalnya gue suka sama salah satu musisi, contohnya siapa ya? Dari dulu gue kecil, misalnya gue suka Rod Stewart gitu. Gue suka Rod Stewart karena bokap gue yang memperkenalkan Rod Stewart pas gue waktu kecil gitu. Julian, kayaknya kamu nanti udah gede coba nyanyiin lagu ini ya. Dan akhirnya itu tertanam di otak gue, dan setiap ada lagu Rod Stewart yang judulnya For the First Time, gue selalu keinget momen-momen dulu gitu kan. Kalau musik kan gitu kan kak, kita kayak punya bayangan sendiri terhadap saat musik itu sendiri gitu. Jadi kayak gue ngerasa ya gue pengen musik gue bisa melakukan hal yang sama gitu ke orang-orang banyak gitu sih. Oke, kita lanjut lagi ya. Di rumah atau di studio? Di rumah atau di studio? Kalau misalnya studio di rumah boleh nggak? Double ya. Jadinya. Nggak boleh, home studio nggak boleh ya? Gimana? Hah? Home studio nggak boleh, home studio. Nggak. Di rumah atau di studio? Maaf mungkin Pak. Lebih nyaman di studio atau di rumah boleh mungkin? Pak, karena saya nggak mungkin sekarang saya kayaknya mendingan pilih di rumah, karena nggak mungkin saya tidur di studio, nggak mungkin saya tinggal di studio, jadi mendingan saya bangun rumah terus saya bikin studio di dalam rumah Pak. Ini pemikiran mantap, ini pemikiran keren nih. Pemikiran beda nih. Oke. Terakhir. Fashion, casual atau formal? Casual atau formal? Casual sih. Tapi formal enggak. Kenapa gue pilih casual? Karena casual itu kan sehari-hari kita bisa daily activities pakai yang casual gitu. Kalau yang formal itu bisa sesekali, tapi gue ngerasa keren sih pas sesekali itu gitu. Jadi emang susah ya pilihannya, tapi casual aja lah. Casual ya. Oke, tadi itu pertanyaan terakhir dari Fast Question 99. Dan sekarang boleh dong nyanyiin mungkin refnya di lagu terbaru dari Julian, Are You Living? Are You Living? Aduh, suaraku lagi gini lagi. Are you living in the world that you've outgrown? The mind can be a tricky place, and from now on, I promise to myself to try to feel it, and only with beautiful things. Yeah. Gokil, mantap. Thank you Julian. Ditunggu di malam. Terima kasih banyak Kak. Jangan lupa ke Radio Kencana ya. Aku tunggu diundang. Pokoknya aku bilang sama semua radio, gue tinggal tunggu diundang aja lah. Siap. Oke. Thank you Julian udah gabungan sama saya di Thank you so much. Thank you for having me, Radio Kencana. Thank you Kak Edo. Thank you. Sehat-sehat, bahagia terus pokoknya. Yes. Amin. Semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Dan buat Mitra Kencana jangan lupa juga buat request terus lagunya Julia. Are You Living di Radio Kencana? Yes. Oke. Terima kasih banyak. Oke, thank you Julian. Thank you. Bye guys. Bye Julian.
See you. Bye. Yuk. Wait. Tadi itu barusan obrolan seru barengan sama Julian Jacob di live 919 ya. Dan pokoknya tunggu terus Mitra Ngecena. Setiap Rabu malam 919 kita bakal ngobrol seru sama beberapa orang yang pokoknya seru banget deh Mitra Ngecena ya. Jadi jangan lupa selalu ya lihat live 919 di Rabu malam. Besok, minggu besok ada juga Mitra Ngecena. Edo Prahal pamit. Get spirit and be positive. Bye-bye.